quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati fadirni ya Allah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa muallimina wa ustadina wa nakhusu khususan ala Syekh Abdul Ahmad bin Hajar al-Haytami wa Zainuddin bin Ali al-Ma'bari wa ila Mahrus Ali wa nakhusu khususan ala jami'i ashabil badri syai'illahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimati. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidon wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Salman radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddu al-abdu tahattat anhu dzunubahu kama tahatta waraqu hadhihi syajarah rawahul Baihaqi. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas pertolongannya, atas hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan dengan berjamaah ini, kita semuanya memperoleh nilai pahala seperti kita melakukan sholat, melakukan ibadah sepanjang malam. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ibadah kita, sholat subuh kita yang kita lakukan ini menjadi sebabnya dosa-dosa dan kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, izinkan kembali saya mengingatkan
Marilah kita jaga niat kita, semata-mata kita beribadah hanya ingin menggapai, memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapapun di antara kita orang yang beriman, kalau kita kepingin untuk kita kembali menghadap kepada Allah karena ridhonya, maka hendaknya di dalam kita melakukan amal ibadah, jangan sampai kita ada mensekutukan Allah dengan sesuatu. Maka niat kita, niat semata-mata untuk beribadah karena Allah, karena memang ibadah itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya tercatat sebagai umatnya dan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Ketiganya saya atas nama pribadi mengajak kepada sampean semuanya untuk membaca suratul Fatihah satu kali, berharap dengan keberkahan suratul Fatihah. Mudah-mudahan siapapun negara mana yang berbuat kezaliman, semoga segera diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti yang saya maksud sampean tahu kan itu ya. Nah, jadi enggak usah saya sebutkan dalam hati saja. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan keberkahan keagungan suratul Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang seiman diberikan kekuatan iman, diberikan ketabahan. Saya dengar ini dan saya lihat di layar kaca TV yang tertulis itu, yang sudah meninggal di Iran itu akibat serangan itu ada hampir 700 orang yang saya baca yang kemarin. Sekarang mungkin naik lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada saudara kita yang berjuang untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya memenuhi tadi dipesan oleh kepada saya, nanti katanya ada pertanyaan satu. Biasanya nanti kalau saya sudah ngomong itu sampai habis waktunya, tidak terasa itu. Jadi kalau bisa pertanyaannya sekarang aja. Ada yang bertanya? Silakan. Sebab nanti kalau sudah ngomong bisanya habis waktunya. Nah, jadi kalau sekarang memang ada yang bertanya silakan dulu. Ada yang bertanya tadi? Belum ada? Oh, belum ada. Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya. Mudah-mudahan. Karena sampean semuanya itu nggak usah bertanya sudah. Potongannya potongan ahli surga semuanya. Nah, nanti kalau banyak pertama seperti Israel nanti. Tapi tidak, silakan bertanya. Dan soal menjawabnya tergantung perlu dijawab apa tidak gitu kan. Kalau nggak perlu dijawab ya nggak usah dijawab karena memang sudah ahli surga nggak usah pakai pertanyaan itu. Tapi saya tadi ditanya, Pak katanya di surga itu nanti diberi bidadari. Ada yang 100, masa kita kuat Pak? Nggak usah bicara begitu. Nanti aja kalau di surga rasakan sendiri aja gitu. Baik, mari kita buka ini bukunya supaya kita sedikit punya pemahaman ini. Sampean buka di bab bab hukumnya wudu, pasal hukum wudu. Saya hanya membacakan hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Hadisnya berbunyi begini, ini masalahnya untuk kita wudhu. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akulli wudhu'in. Jadi dulu pernah saya sampaikan dengan kita, rukunnya wudhu itu ada 6, ya kan? Dulu pernah dulu. Masih ingat enggak kira-kira? Nah, tapi enggak perlu diingat-ingat. Salah satu di antaranya itu adalah membasuh kepala. Kelompok mazhab Syafi'i membasuh kepala itu sebagian saja sudah sah. Nah, ini. Tetapi karena nanti di yaumil qiyamah itu anggota wudhu itu nanti akan bersinar, bercahaya. Maka Nabi memerintahkan hendaknya kalau berwudu itu disempurnakan, jangan dipaskan. Membasuh tangan sampai siku-siku, jangan sampai dipas sampai siku-siku. Naik ke atas sedikit. Nah, tapi juga jangan sampai terlalu naik. Nanti kalau sampai terlalu naik ini hukumnya nanti makruh itu atas. Jadi kelihatan kalau sampai nanti di sana itu bercahaya, bersinar. Nah, itu ciri sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang tidak pernah wudhu itu ya nggak pernah. Nah, kalau sampean ini wudhunya minimal 1 hari 5 kali. Minimal zuhur wudhu, asar wudhu, maghrib wudhu. Mungkin isya nggak usah wudhu. Karena wudhunya ngikuti maghrib. Terus subuh wudhu. Kira-kira di sini ada nggak yang wudhunya subuh ikut wudhunya isya? Enggak, saya takutnya ada. Saya mau ikut itu. Tapi ada guru-guru kita yang karena begitu memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang wudhunya subuh itu menggunakan wudhunya isya. Yang berarti bisa jadi beliau tidur. Bisa. Karena yang membatalkan wudhu itu bukan tidurnya, tapi bagaimana bentuknya tidur. Kalau tidurnya dia berbaring, batal. Tapi kalau tidurnya duduk, bersila duduk, enggak berzikir tapi tidur. Sampai subuh. Kira-kira batal apa enggak? Tapi kira-kira seperti sampean dan saya, masa tidur duduk begini? Enggak mungkin. Tapi dipakai zikir semalaman itu ada. Saya dan sampean rasanya kok enggak mungkin jadi wudhu. Makanya saya katakan tadi 5 kali. Nah kalau wudhunya digunakan, dimanfaatkan dengan benar, maka wudhu nanti di samping bisa menjadikan sebabnya rontoknya dosa-dosa, gugurnya dosa-dosa, dan wudhu itu kelak kata Nabi akan menjadi sinar, menjadi cahaya bagi dirinya. Maka sekalipun membasuh kepala itu cukup sebagian saja, karena kelak akan menjadi cahaya buat kita. Alangkah sempurnanya manakala kita dalam berwudu membasuh semua kepala. Semua kepala itu bukan kok ini tuh dibasuh begini, tidak. Nah, ini ngambil air. Biasanya dalam kelompok mazhab Syafi'i ini membasuh semua kepala itu dipandang sunat. Jadi sehabis membasuh sebagian kepala tadi, nah sebelum membasuh kaki lalu mengusap semua kepala. Ngambil sedikit dari depan terus ke belakang. Nah, sampai ke tengkuk sudah, terus balik ke depan. Seret. Terus ujung jari telunjuk itu dimasukkan ke
lubang telinga. Terus ibu jarinya mengepit daun telinga, terus diputar. Nah, sekali saja. Maka mudah-mudahan wudhunya nanti kepalanya nih bersinar. Kalau sinarnya cuma sedikit kan kelip-kelip aja. Nah. Ya kelip seperti kunang-kunang kan, kelip-kelip ini. Tapi pahami bahwa itu wudhu kita sah. Jangan dikatakan tidak sah. Sebab ada yang memandang memang tidak sah karena dia konteks ayatnya itu wamsahu biruusikum. Baknya itu bukan diartikan apa sebagian, tapi baknya diartikan dengan. Jadi mengusapnya seluruh kepala. Jadi otomatis dia di dalam melakukan wudhunya itu ketika mengusap kepala keseluruhannya begini. Nah kelompok Masawi Haman melihat kalau ada orang yang wudhu kadang-kadang kan cuma ya betul ya. Aneh ini. Cuma kadang-kadang ada yang songkoknya itu dinaikkan begini aja. Terus nah ini tidak sah wudhunya karena belum kena rambut kepala. Makanya biasanya dibuka. Pak kalau nggak di sini gimana? Oh di sini. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya kalau apabila sudah kalau menurut mazhab Syafi'i itu minimal berapa rambut? Masa sampai mau menghitung 3 rambut dulu ini, dihitung dulu ya kan enggak ya. Enggak. Jadi gitu. Bab dalam hadis tadi disebutkan wudhu itu bisa menjadi sebabnya dosa-dosa kita berguguran. Nah di dalam hadis yang saya baca tadi berkaitan dengan nilai wudhu supaya disempurnakan wudhunya itu di sini Rasulullah mengajarkan laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akulli wudhuin. Sekiranya aku tidak menimbulkan keberatan kepada umatku, niscaya umatku kuperintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap wudhu. Setiap berwudhu bersiwak. Kalau bersiwak sini berwudhu, sebelum berwudhu berarti kalau kita wudhu 5 kali, bersiwak itu taruhlah kita menggunakan ya karena berwudhu ma'wudhu bersiwak berarti kita sikat gigi. Kira-kira kalau sikat gigi 5 kali, giginya bersih apa enggak gitu. Nah itu bukan bersihnya yang dipikir, tapi sunnahnya. Lah ada lagi dalam hadis yang berbunyi laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Setiap akan melakukan sholat, tentu berarti sudah terpenuhi syarat-syaratnya sholatnya, wudhunya sudah. Lalu dianjurkan dengan bersiwak. Ya termasuk sebelum sholat tadi itu. Enggak mungkin sampai mau sholat sebelum wudhu, sudah wudhu terus sikat gigi. Enggak, sesudah wudhu lah. Siwak itu ya ini bentuknya, karungnya kayu irok ini siwak. Ini sunnah hukumnya. Karena sunat kadang-kala sambil jalan-jalan pakai sambil jalan-jalan. Nah, ini berarti di luar ajaran. Karena memang tidak diajarkan kalau jalan-jalan wah ini. Nah, ini perlu difikirkan waras apa enggak itu misalnya. Nah, indah kuli sholatin bersiwak. Bersiwak itu diletakkan di tengah dulu ini. Baru ke arah kanan, terus ke kiri, ke kanan lagi, sampai minimal 2 kali, nah baru tengah-tengah, naik ke atas, selesai sudah. Jadi siwak bukan cuma mencari tai gigi, enggak. Nanti siwak digunakan tai gigi. Siwak. Sunat hukumnya. Dari sini dulu ada yang ingin bertanya, silakan. Siapa tahu sudah ada yang ingin bertanya. Kalau enggak bersiwak ya enggak apa-apa, itu hukumnya sunat.
Lalu kadangkala yang biasa bersiwak terus kebetulan tidak membawa siwak, itu kadangkala menggunakan pojoknya sorban. Ya sekalian pas dicium bau. Nah kalau kayu siwak ini diantaranya itu bisa menyerap bau itu. Kayu siwak. Lah di Indonesia tidak ada kayu siwak itu tidak ada, kayu irok itu tidak ada. Adanya biasanya ya di sana, di tanah suci. Saya tidak tahu asal usulnya dari mana itu. Tapi kalau di Mekah, di Madinah banyak orang jual. Kalau untuk di Indonesia yang jual ya ada. Nah itu ada, tapi jarang ada. Biasanya orang berangkat haji itu pulangnya karena kepingin membawa oleh-oleh yang diberikan kepada sampean siwak. Karena tidak terbiasa menggunakan siwak, nah, akhirnya tidak digunakan padahal sunat. Ini sunat. Artinya kalau tidak kita lakukan ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada yang ingin tanya. Makanya sholat itu juga dijaga ini mulutnya. Kecuali pada waktu Ramadan. Nanti ada waktunya makruh. Bersiwak atau bersikat gigi itu makruh. Sehingga berdasarkan hadis itu. Nih. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Ya itu. Puasa apa ya? Puasa apa saja. Baik fardu maupun wajib ataupun puasa sunat. Itu mengenal waktu. Kalau sudah masuk matahari, sudah condong, masuk waktu zuhur itu sudah, maka dipandang makruh kalau kita berpuasa sikat gigi. Nah ini berlaku sampai nanti asar. Nah sesudah maghrib boleh untuk melakukan gosok gigi atau siwak. Ada yang ingin tanyakan dulu tuh. Nah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu mohon maaf nih Pak Yai ini. Jadi ini pertanyaan sebenarnya bukan pertanyaan Yai untuk menyikapi saja karena memang materi majelis taklim kita ini semua sudah masing-masing materi, ada yang fikih, ada yang tauhid, ada yang akhlak. Jadi memang semuanya terkait ini terlingkup karena materi agama Islam. Nah terkait dengan pembahasan tauhid ini kalau mungkin saya nih, karena tauhid itu yang kita harapkan seperti mempelajari sifat 20 misalnya. Ya, aqidul iman misalkan sifat-sifat Allah wujud kita membakok yang mungkin ingin kita ketahui gitu. Jadi tidak yang bukan tumpang tindih tetapi terkait dengan materi fikih itu sudah ada pembahasan gitu aja. Ingin mohon maaf sekali lagi jadi agar kita fokus kepada aqidul iman gitu. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam pembahasan tauhid dalam buku ini sudah kita selesaikan. Nah, maka karena pegangannya buku ini, kebetulan di buku ini ada pembagian, kalau memang kita bersama tauhid, insya Allah mungkin pada pertemuan bulan depan kita akan mengawali dari aqidatul awam itu ada. Nah, kita nanti pembahasannya itu mulai dari sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada sifat-sifat yang kita bahas termasuk nanti wujud kita bako mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat. Nah, dalam pembahasan tauhid di dalam buku ini diperkirakan sampean-sampean semuanya itu sudah memahami dengan sifat-sifat itu.
Dan makanya di dalam pembahasan ini tinggal bagaimana mengeterapkan ketauhidan kita di dalam beribadah. Contoh ini. Dalam tauhid kan buka dalam buku ini. Di halaman buku ini tauhid masalah 12 ini. Nih halaman 12 contoh dilihat di situ. Yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini sebetulnya untuk memperkuat itu. Okay. Nah, dibuka bab tauhidnya ya, saya buka ini halaman di namanya ya. Nanti supaya kita tahu. Nah, bab keimanan. Ya. Bab keimanan. An Utsman bin Malikin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Rasulullah memberitahu kepada kita bahwa Allah itu mengharamkan atas hambanya yang sudah menyatakan bahwa dirinya mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini tauhid. La ilaha illallah. Tapi di sini dituliskan ya betagi bidzalika wajh Allah. Di dalam dirinya melakukan dan mengimani, mempercayai bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, itu betul-betul dilandasi semata-mata karena mengharap ridhonya Allah. Ini tauhid. Bisa nanti dibuka dalam Quran, makanya seringkali saya ajak sampean. Seperti memahami ayat Al-Quran surat Al-Kahfi. Itu ayat yang ke-110 itu ada. Di ujungnya di potongan ayat itu ada yang berbunyi faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu belum tentu dalam sisi tauhidnya betul-betul menghadap kepada Allah. Kalau tidak karena dilandasi dengan kebeningan hati, kebersihan hati. Sehingga di dalam ibadahnya hilang keakuannya. Mohon maaf, Al-Quran yang terdiri dari 6.600 ayat lebih itu maknanya terkumpul di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu terkumpul dalam ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada pada baknya kalimat bismi itu. Maka maksudnya segala sesuatu dilandasi hanya karena Allah. Tauhid. Nah, adapun nanti pembagian wujud. Bagaimana pemahaman wujud? Al-Quran lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampai di sini. Wahai Muhammad, apabila kamu ditanya oleh umatmu tentang akunya ini Allah, maka jawablah olehmu, aku itu dekat. Lalu kita sebagai orang yang berpikir, kalau kita artikan dekat bermakna seperti benda, berarti kita sudah memberikan Allah itu tamsil, umpama, menyamakan dengan makhluk. Maka pemahaman Allah dekatnya seperti apa? Sebab Allah itu laisa kamislihi, maka tidak dekat seperti gambaran sampean dengan kawan dekat begini. Malah sampai dikatakan dekatnya itu lebih dekat daripada urat. Loh, apakah itu bentuk kalau sampean dan saya memahami bahwa Allah itu dekatnya seperti benda atau seperti makhluk dengan makhluk, merusak iman. Maka Al-Quran perlu adanya takwil. Dekatnya bukan bermakna seperti benda, dekatnya
kuasanya Allah, rahmatnya Allah. Sehingga berdoa apabila kita kepingin untuk doa kita dikabulkan oleh Allah, maka di sana ada jawabnya. Makanya dalam Quran itu surat Al-Baqarah 186 itu ada fa-nya, fa jawab. Fal yastajibu, fa-nya itu fa jawab. Kalau saya dan semuanya kita kepingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya kita menjawab perintahnya Allah. Nah, perintahnya Allah itu semata-mata dilandasi karena Allah. Sebanyak apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan, manakala terlepas dari bingkai Allah, bingkai tauhid, maka amal perbuatan kita tidak akan sampai diterima oleh Allah. Ini tauhid. Meluruskan. Makanya dulu kita bahas innamal a'malu bin wa innamal likullin ma. Nah, wah ini supaya kita lurus dalam tauhid kita. Nah, soal nanti penjabaran tentang di Aqidatul Awam dijelaskan. Ada wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmun, hayat, samak. Apakah sifatnya Allah cuma 20? Tidak. Sifatnya Allah tak terbatas. Cuma pembahasan 20 itu sudah mencakup dari sisi permulaan pemahaman akal kita. Allah tidak terbatas, tidak dibatasi oleh sifatnya cuma 20. Sifatnya Allah tak terbatas. Karena tidak ada yang ada kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala-galanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Maka saya dan sampean bisa datang ke sini semuanya dilandasi karena pertolongan Allah. Karena hakikatnya saya dan sampean tidak akan bisa datang ke sini tanpa adanya pertolongan Allah. Loh kalau kita sudah demikian, kita akan bisa untuk menyatakan bahwa diri kita hanya bersandar kepada Allah. Hilang nanti rasa keakuannya. Lah tauhid itu meluruskan ini. Ujar bahasa itu jangan sampai kita memperbanyak dalam arti amal saja dibanyai tapi tidak dijaga tauhidnya. Menjadi bagus dan itu harapan apabila kita beramal ini selalu dibingkai dengan tauhid. Maka apabila amal dibingkai dengan tauhid ini akan mengantarkan pribadi yang senantiasa sadar di hadapan Allah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang bersumber dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan arbaun, ada 4. Man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Siapa yang diberi oleh Allah 4 ini dalam dirinya, maka Allah kata Nabi memberikan kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa yang 4 ini? Yang pertama lisanun zakirun. Karena hati yang bersih dilandasi dengan kesadaran penuh terhadap Allah segala-galanya, maka digunakanlah lisannya untuk berzikir. Berzikir kata Nabi, perbanyaklah olehmu untuk zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah pengakuan diri kita tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah, yang berarti menunjukkan diri kita juga tidak ada kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Lah menyadari bahwa pribadinya yang diberi oleh Allah tadi akal dan pikiran, yang dengan akal dan pikirannya tadi faham dirinya dicipta oleh Allah, maka dirinya menjadikan perbuatannya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Lah ciri yang kedua yang diberikan oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat adalah wa qalbun syakirun. Hati yang senantiasa bersyukur. Maka Nabi di dalam melakukan selama perjalanannya hidup di Madinah, maksud saya di Mekah, periode Mekah itu menanamkan ketauhidan. Semuanya termasuk ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah untuk kita
Tauhid manusia itu akan menjadi selamat apabila manusia itu senantiasa dirinya beribadah terhadap Sang Penciptanya. Bukan hanya tugas cuma beribadah semata, tapi ibadahnya berdasarkan keyakinan bahwa dirinya dicipta oleh yang dituju di dalam beribadah. Tauhid ini meluruskan tauhid. Nah, akibat dari ibadah itu munculnya sikap hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai sudah hafal itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah saya dan sampean beribadah perintahnya Allah. Maka di dalam melakukan ibadah halus lurus semata-mata karena Allah. Nah ini nanti kalau kita sudah tauhid itu larinya terhadap tasawuf, ilmu pembersihan diri. Nah di dalam kaitan itu nanti makanya menurut Imam Al-Ghazali untuk menjaga itu maka ketika sebelum kita mengerjakan sholat mengajarkan beliau supaya membaca zikir ilahi antamak sudi warido kamatlubi. Karena manusia itu begitu terus diganggu. Maka tauhidnya sampai Nabi lalu mengingatkan yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa beliau Rasulullah mengingatkan kita, memerintahkan kepada kita umatnya supaya kita selalu memperbaharui iman. Itu jaddidu imanakum. Kaifanu jaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana kami ini harus memperbaharui iman kami ya Rasulullah. Lalu Rasul menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Maka ada tarekat yang mendahulukan la ilaha illallah, tidak mendahulukan istighfar. Tapi ada tarekat yang mendahulukan istighfar daripada la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu kalimat yang agung, maka didahului dengan kebersihan hati, maka istighfar. Tapi berdasarkan Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi tauhidnya didahulukan. La ilaha illallahnya. Jadi kita beribadah betul-betul ditata niatnya karena Allah. Makanya kelompok Imam Syafi'i niat menjadi bagian daripada rukunnya amal. Lah niatnya bagaimana? Lalu dikatakan oleh Nabi famangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi kalau niatnya beribadah semata karena Allah Subhanahu wa taala itu maka iman ini ditata, lurusnya. Lah manusia itu kan bisa, maka untuk mengubah dan menata jangan sampai kita di dalam melakukan ibadah itu terlepas daripada tauhid. Nah, kita selalu menjaga niat itu. Lah niat itu di dalam hati, bukan lisannya. Seperti ibadah, saya ikhlas kan? Belum tentu. Ikhlas zahir sebab hati belum tahu. Nah, ini maka ditata hati. Sampai Nabi lalu mengingatkan kepada kita, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya. Kalau jahat, jahat semuanya. Nah hati yang bagaimana? Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani tadi, apabila hatinya senantiasa diajak untuk bersyukur kepada Allah. Qalbun syakirun. Bersyukur kita diberi hidup, sadar bahwa hidup itu bukanlah hakikatnya milik kita, tapi hidup itu miliknya Zat yang Maha Hidup. Lah tauhidnya saya dan sampean diberikan hidup, ini bersyukur terhadap kehidupan yang ada, maka digunakanlah untuk berterima kasih yang memberi hidup. Itu tauhid kita. Lalu dibuktikan dengan amal. Sehingga dengan itu Allah mengingatkan kepada kita. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-107. Kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah ini. Kalau saya dan sampean betul-betul beriman kepada Allah, ini yakin ketauhidan kita tertata ini.
Lalu dengan tauhid itu kita beramal, melakukan perbuatan amal soleh. Dibingkai dengan tauhid semata-mata karena Allah. Dirinya bisa melakukan semuanya karena bantuan dan pertolongan Allah. Maka di dalam melakukan yang demikian itu dijanjikan oleh Allah. Nah ini. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Oleh Allah diberikan janji, diberikan tempat nanti di surga Firdaus. Maka itu amal harus dilandasi dengan niat yang bersih. Hanya karena imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kepingin untuk memahami wujud, qidam, bako. Maka seringkali saya sedikit nyindir tentang masalah kalimat sifatnya Allah. Sifat Allah sekali lagi tidak dibatasi dengan yang 20 itu. 20 itu sudah menjadi cukup pemahaman kita, akal kita dengan sifat 20 itu tentang kekuasaan Allah. Ada wujud. Wujudnya wujud yang lain qiyamuhu binafsihi. Wujudnya wujud karena dirinya sendiri. Tidak wujudnya karena diadakan. Sementara saya dan sampean wujud, saya dan sampean ada. Tapi adanya saya dan adanya sampean, adanya alam semesta ini itu karena diadakan. Maka kalau nanti sampean buka di dalam kitab Hikam, di sana dikatakan al-kaunu kulluhu zulmah. Wa innama anarohu zuhurul haqqi fihi. Yang tampak oleh kita ini hakikatnya itu gelap, kosong, tidak ada. Sampean-sampean enggak ada, saya enggak ada. Alam semesta ini enggak ada. Adanya alam semesta termasuk kita ini sehingga kita bisa melihat ini semuanya karena diadakan oleh zat yang maha ada. Maka itu kenapa sampai sampean dan saya kalau mendapatkan musibah, mendapatkan apa, diperintah untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Insya Allah nanti. Nah, karena beberapa waktu yang lalu pertemuan ini mulai dari bab pertama mengiman. Iman sebetulnya sudah, tauhid kita sebetulnya sudah kuat. Nah, makanya bersamaan dengan itu ketika menjelaskan yang lain diikuti dengan masalah ketauhidan. Terima kasih, mungkin itu sekedar jawaban. Nah, insya Allah nanti kalau begitu Aqidatul Awam membahas tentang masalah dasar-dasar daripada tauhid. Ya tadi wujud, qidam, bako, mukhalafatul hawadisi. Nah, itu. Nah, kalau lebih kuat lagi tauhidnya sudah masuk pelajaran. Jadi biasanya kitab Hikam itulah yang mendasari, dipakai dasari. Kitab Hikam, kitab yang disusun, yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah. Mungkin ada yang bertanya lagi? Jamnya boleh? Mohon maaf Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi berkaitan dengan tadi ya, kan kita diajarkan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu kemudian ada yang menambahkan wa manja ilallah ila ilahi. Itu maksudnya bagaimana Pak Kiai? Apakah dengan kepasrahan kita tadi terkait dengan bahwa semuanya kita ini ya berserah diri mutlak pada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Manusia tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Semuanya kemampuan dan kekuatan datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini harus ditanamkan dalam diri kita. Kalau kita sudah yakin terhadap yang demikian, maka akan bisa menjaga diri kita dari sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat keakuan. Dari pemahaman kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu semuanya hanya disandarkan kepada Allah apapun yang ada pada diri kita. Sehingga hilang sifat sombongnya. Maka dulu pernah saya katakan, dalam menjalani sebuah kehidupan, 5 langkah ini harus selalu ada. Yang pertama ini
harus sadar diri kita minallah. Masih ingat gitu ya? Kita semuanya menyadari diri kita dari Allah. Ya. Lalu yang kedua, karena kita sadar bahwa diri kita dari Allah, lalu kita yang kedua ini lillah. Keberadaan kita yang ada ini semata-mata hanya untuk Allah. Lalu setelah kita menyadari bahwa untuk Allah, bagaimana kita hidup bisa untuk menuju kepada Allah? Alasan yang ketiga, billah. Kita harus yakin bahwa semuanya akan bisa terjadi kalau kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Agar kita mendapatkan pertolongan Allah, ini tauhidnya terus ditempelkan ma'allah. Tadi dikatakan, sehingga dengan akibat ma'allah, dekat dengan Allah tadi, menimbulkan apa yang menjadi harapan dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ma'allah. Dari 4 perjalanan ini, mulai dari minallah, lillah, billah, ma'allah, itu yang kelimanya ini, karena kita semuanya pasti bakal kembali kepada Allah. Nah, ini masalahnya, ini harus disangka. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa diri kita kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia, lalu kita ingat dengan apa yang dipesankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, nanti bisa dilihat ayat yang ke-281. Nanti bisa dilihat. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ingat. Jadi sampean dan saya diperintah oleh Allah menjadi hidup itu hanya takut kepada Allah. Takut kita pada saat nanti kita dikembalikan kepada Allah. Lalu sampean dan saya dimintai tanggung jawab sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Dan Allah tidak menzolimi kita. Ini semuanya ini tauhid. Tauhid. Termasuk di dalam sampai tadi hadis. Laula an asuko ala ummati. La amal tohum inda kulli wudu'in. Atau inda kulli sholatin. Tauhid. Bagaimana keyakinan kita terhadap Rasul. Sehingga iman yang tergolong dari 6 pokok ini. Berarti iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar mampu. Nah, ketika iman yang 6 ini sudah tertanam dalam diri kita, maka ciri yang ketiga, orang yang diberikan kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat ini, maka manakala mendapati musibah, segera dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mendapatkan musibah, sabar. Nah, sekarang bagaimana musibah itu? Jadi itu yang sedikit saya gambarkan kepada kita. Tapi jangan sampai lalu menuduh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ketidakbagusan, wah ini aku enggak sholat kan sudah kehendak Allah. Lah ini berarti kurang pada tempatnya itu kita. Karena Allah terlepas daripada hukum. Allah tidak dituntut hukum yang sudah kali-kali saya katakan bahwa hambalah yang bertanggung jawab terhadap hukum. Mungkin itu dulu jawabannya. Ya, mudah-mudahan ada. Insya Allah pada pertemuan berikutnya apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membahas mulai dari tauhid. Rukun iman. Masa membahas rukun iman? Membahas rukun iman kayak belajar di kelas 4 SD aja. Rukun iman ada 6. Tapi sekarang ini banyak loh. Anak-anak SMA ditanya rukun iman ada berapa, enggak tahu juga itu. Ditanya rukun Islam ada berapa, enggak tahu juga, banyak itu. Pakai jilbab lalu ditanya. Rukun iman ada berapa? Nggak tahu juga. Tapi kalau di sini enggak. Walaupun ini ya tahu semuanya. Tapi memang tidak perlu untuk dihafal. Tapi diyakini tauhid tadi itu. Makanya kata Nabi itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu bingkai iman. Semuanya ada. Sehingga tengah kita itu percaya yakin dengan takdirnya Allah. Qadha dan qadar. Nah, ini bahasannya iman. Baik.
terima kasih. Sampai hampir jam 6:30. Berarti habis sudah? Masih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya mal iman. Ya Rahmanu ya Rahim antal azizur rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.